Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, kebaikan Tuhan atas kita melimpah. Baik Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun kami yang melayani tempat ini, kasih setia Tuhan itu besar. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau besar, anugerah-Mu besar bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk kami membawa pujian kami, membawa penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami kepada Raja di atas segala Raja. Biarlah kami menyanyi dengan antusias, kami menyanyi dengan penuh sukacita, kami menyanyi dengan penuh kegirangan, sebab kami memuji, memuliakan nama Tuhan Allah semesta alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus baik, sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari sekali katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus, Engkau baik, kasih setiamu besar untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus sangat baik, sebab Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dialah Alfa dan Omega. Mari kita nyanyikan ini. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Sekali-kali kami gak akan takut. Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sekali katakan, Kau gunung batuku, Engkau kota bentengku, aku aman di dalam Tuhan. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, gak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, gak akan ku takut. Kuasamu, oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, gak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam
memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Amin, amin, amin. Kau Tuhan yang benar, Kau Allah yang tak berubah, Kau Allah yang menepati janji-Mu Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sisiku Tuhan, Engkau ada bersamaku. Sebab aku percaya apa yang aku sembah, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, gak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Engkau Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Sebab kebenaran-Mu mengatasi langit Tuhan, dan aku hendak bersyukur kepada-Mu, Allah kami, penolong kami, pelindung kami, sumber dari berkat kami. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi
Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selalu. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Bagimu Tuhan yang berkuasa, bagimu Allah yang berjaya. Segala pujian, segala syukur, ku bawa hatiku kepadamu, ku bawa hidupku Tuhan, menyembahmu Tuhan, memujimu. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba
Shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena sekarang gereja kita bisa memiliki dua jenis pelayanan, yaitu ibadah online dan ibadah onsite di gereja Sidang Jemaat Allah. Haleluya. Puji Tuhan, dari yang dikira orang pandemi itu adalah hal-hal yang buruk, yang dihindari, namun Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk kemajuan gerejanya. Saya berharap saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara sehat, baik, penuh kasih karunia Tuhan, saudara berkobar-kobar, antusias di dalam ibadah. Kita masing-masing punya protokol yang di gereja, protokolnya seperti yang diberikan oleh pemerintah. Sementara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah, jangan lupa dengan protokol yang gereja sudah berikan kepada saudara, yaitu tidak mengurangi sedikit pun penghormatan kita kepada Tuhan di dalam ibadah di rumah. Tidak mengurangi sedikit pun kesungguhan kita. Kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati, kita bisa merespon firman Tuhan. Dan yang lebih penting daripada itu, walaupun di rumah, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya melihat dengan mata rohani, ke depan, di rumah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara masing-masing, ada ibadah penyembahan kepada Tuhan yang menjadi berkat bagi seluruh keluarga saudara, bagi tetangga kanan kiri. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Saya beri judul khotbah yaitu pengorbanan. Sekali lagi, mari kita ucapkan sama-sama, pengorbanan. Puji Tuhan, sebelum saya menjelaskan, saya ingin kita membaca dari kitab Ibrani, Fatsal 13 ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan, mari kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, tujuan dari saya menyampaikan khotbah hari ini yang saya beri judul pengorbanan adalah agar supaya kita memiliki sifat-sifat ilahi. Apa itu sifat ilahi? Salah satunya adalah berani berkorban, sedia berkorban. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, korban
yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita benar-benar dihidupi, dibuktikan oleh Tuhan dengan cara Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia yang mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini memang adalah DNA Allah. Bagi kita pengorbanan Kristus itu luar biasa. Berkat yang tidak ternilai harganya. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hal semacam ini. Namun saudaraku sekalian, bagi Tuhan melakukan pengorbanan seperti ini adalah hal yang biasa saja. Karena memang sifat Tuhan sedia berkorban, rela berkorban. Dan Tuhan ingin agar supaya anak-anaknya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang ibadah di rumah dan siapapun saudara yang mendengar khotbah ini, Tuhan ingin agar sifat-sifat ilahi itu diimpartasikan kepada kita. Karena itu saudaraku sekalian, marilah, ini adalah berkat yang besar. Jika saudara-saudara mengambil ini menjadi sifat-sifat roh yang ada di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Untuk itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal kepada kita berkenaan dengan pengorbanan. Korban yang pertama dipahami sebagai persembahan yang berharga. Apa? Persembahan yang berharga. Bukan persembahan yang asal-asalan. Bukan persembahan yang biasa-biasa. Makanya kenapa setiap kali ibadah saya selalu mendorong kita sekalian dimanapun saja kita berada. Baik di gereja, di rumah, saat melakukan apa saja. Kita mesti sadar bahwa kita sedang mempersembahkan sesuatu yang berharga. Apa itu? Adalah hati kita. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, korban adalah persembahan yang berharga. Yesus ketika dia mempersembahkan dirinya di kayu salib, dia memberikan persembahan yang terbaik. Saudaraku sekalian, itu ada di dalam kitab Ibrani, Pasal 10 ayat 11 dan 12. Mari kita membacanya bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, yaitu Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudaraku sekalian, sekalipun
hewan korban yang dipersembahkan oleh orang Israel ketika masuk dalam kemah suci dipahami sebagai korban penghapus dosa. Alkitab menjelaskan kepada kita itu semua cuma bayangan. Karena itu imam-imam yang masuk melayani dengan mempersembahkan korban, dia harus melakukan terus-menerus. Dia tidak bisa mempersembahkan korban hari ini dan lain waktu ketika dia datang lagi tidak perlu mempersembahkan korban. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka terus melakukan. Artinya apa? Hewan kurban itu walaupun dipilih yang tidak bercacat celah, walaupun dipelihara secara khusus supaya berkenan kepada Tuhan sebagai yang terbaik, itu semua sesungguhnya hanya simbol. Tapi korban yang memenuhi syarat, yang terbaik, yang berharga, yang berguna bagi seluruh umat manusia adalah pengorbanan Kristus. Yesus, dia rela disalibkan dan dia menang, bangkit dan naik ke surga. Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Allah yang menjadi manusia. Sementara jadi manusia, dia jadi manusia sepenuhnya. Dia tidak berdosa, dia berharga. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Allah kepada umat manusia yang paling baik. Walaupun Tuhan tahu akan ada banyak manusia yang menolak, akan ada banyak manusia yang merendahkan pengorbanannya, akan ada banyak manusia yang tidak percaya. Tetapi Tuhan memperhitungkan saudara-saudara dan saya. Walaupun jumlah kita tidak banyak, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kita sehingga dia mengorbankan dirinya sebagai satu persembahan yang berharga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini dari hasil pengorbanan Yesus. Yang menyebabkan kita dipulihkan. Yang menyebabkan kita diampuni, yang menyebabkan kita bisa menang atas dosa, yang menyebabkan kita bisa menang atas setan-setan, yang menyebabkan kita bisa menang atas sakit penyakit, yang menyebabkan kita bisa menang atas segala kutuk. Sehingga karena pengorbanan Yesus yang berharga itu, kita hidup diberkati. Kita memperoleh kesehatan ilahi. Tuhan sanggup menghindarkan saudara-saudara dari berbagai-bagai macam penyakit, termasuk corona, tidak akan menimpa saudara. Namun bukan berarti kita harus sembrono, kita harus tetap berhati-hati, tetapi kehati-hatian kita tidak ada artinya jika
kita tidak berlindung kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa diperdaya lagi oleh si jahat. Saudara dan saya tidak bisa lagi diperdaya oleh dosa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena pengorbanan Kristus itu sangat berharga. Jadi jangan disia-siakan. Gunakan. Saudaraku sekalian, demikian juga Tuhan ingin kita memiliki sifat rela berkorban. Mari kita belajar memberikan yang terbaik. Memberikan yang berharga. Apa yang bisa kita berikan kepada hidup ini? Saudaraku sekalian, Tuhan ingin agar supaya kita semua memahami tentang hal pengorbanan. Yang kedua, korban itu adalah persembahan untuk tebusan. Zaman dulu, jika raja yang satu menguasai raja yang lain, mereka perang dan kemudian ada tawanan-tawanan, maka jika kita ingin mengambil tawanan-tawanan itu harus ada tebusan. Pengorbanan bukan saja persembahan yang berharga, tetapi juga persembahan yang cukup bernilai untuk menebus. Kita semua telah menjual hidup kita. Nenek moyang kita telah menjual hidupnya kepada dosa. Sehingga kita semua tidak bisa keluar dari lingkaran dosa. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Saudara dan saya perlu mengerti ini. Korban yang sesungguhnya bukanlah hewan. Walaupun dia tidak bercacat celah, tapi sekarang kita tidak lagi menggunakan itu untuk korban penebusan. Mengapa? Karena dia tidak cukup bernilai. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengerjakan karya penebusan. Taurat itu menjadi digenapi. Ibadah kita tidak perlu lagi menggunakan binatang-binatang korban. Kenapa? Karena itu cuma bayangan. Itu semua tidak cukup berharga. Saudara-saudara, Yesus cukup membayar dosa-dosa kita. Alkitab menjelaskan jika oleh karena satu orang Adam, sehingga semua manusia menjadi jatuh dalam dosa, Alkitab berkata lebih lagi, artinya nilai pengorbanan Kristus jauh lebih besar daripada akibat dosa. Lebih lagi oleh kasih karunia. Saudaraku sekalian, oleh pengorbanan Kristus satu orang, maka barang siapa yang percaya kepadanya tidak
binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini menggembirakan, ini berita yang harus kita renungkan siang dan malam. Saya mengucapkan ini di dalam doa-doa saya setiap kali saya berdoa. Sehingga semakin hari, semakin saya diyakinkan bahwa saya ini sekarang adalah orang merdeka yang tidak lagi tunduk kepada dosa, yang tidak lagi tunduk kepada setan-setan, yang tidak lagi tunduk kepada kutuk, tidak lagi tunduk kepada sakit penyakit. Mengapa? Korban Kristus menebus saya. Saudaraku sekalian, Tuhan ingin kita memiliki sifat pengorbanan yang bukan saja berharga, tetapi bernilai. Orang berpikir kalau saya sudah datang ke gereja, saya sudah berkorban. Tunggu dulu. Orang berpikir kalau saya sudah memberi persembahan, saya sudah berkorban. Tunggu dulu. Orang berpikir kalau saya sudah menolong orang lain, saya sudah berkorban. Sebentar. Saudaraku sekalian, pengorbanan kita apakah sanggup memiliki nilai yang cukup? Mari kita renungkan ini. Yang ketiga, yang dimaksud dengan korban itu adalah persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16 tadi, penulis surat Ibrani memberitahu kepada kita korban apa yang menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu tahu isi hati Tuhan, pikiran Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan korban semaunya kita. Pokoknya saya maunya ini. Masih ingatkah kita akan korban Kain dan Habil? Pengorbanan Habil sampai kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Pengorbanan Kain tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah pengorbanan Habil lebih mahal dan pengorbanan Kain lebih murah? Ada orang berkata, apakah pengorbanan Kain adalah mengandung darah dan pengorbanan Habil mengandung darah binatang yang dikorbankan, dan pengorbanan Kain adalah hasil pertanian yang tidak mengandung darah? Saudaraku sekalian, saya lebih melihat hati. Apakah kita mau mempersembahkan yang sesuai dengan firman dan kita kerjakan dengan sepenuh hati? Bukan menurut pikiran kita, tetapi menurut pikiran Tuhan. Bukan dengan motivasi-motivasi yang keliru, tetapi dengan hati yang rendah. Penulis surat Ibrani berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudaraku sekalian, Tuhan selalu memulai dengan ucapan bibir. Ketika hari Pentakosta, gereja dimulai, murid-murid mengucapkan kata-kata dari Tuhan melalui bibirnya. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan ingin setiap hari agar supaya kita memberikan korban dari dalam hati yang cinta Tuhan dengan ucapan syukur melalui bibir kita. Mari kita praktekkan. Tuhan tidak suka kepada korban sembelihan. Tuhan tidak suka kepada uang kita. Tuhan tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, tetapi Tuhan suka ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kita untuk memuliakan Tuhan. Jika ini kita praktekkan setiap hari di rumah kita, maka rumah kita akan penuh damai sejahtera. Karena semua persoalan dimulai dari ucapan yang keliru. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hati yang berbelas kasihan, hati yang mau mengerti orang lain, hati yang terbeban kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan. Itulah yang Tuhan mau ada di dalam hati kita. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan ingin agar hati Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Agar hati Tuhan yang ada di dalam hati kita bisa disampaikan kepada orang-orang umat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, biar kiranya firman Tuhan pada hari ini akan mendorong kita supaya kita memiliki kesediaan. Kita memiliki keberanian, kerelaan untuk berkorban. Itu adalah sifat-sifat ilahi yang Tuhan mau tertanam di dalam hati kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kiranya firman-Mu dapat menggugah hati kami, menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, sehingga hari lepas hari kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Kami menjadi perwakilan hati Tuhan di muka bumi ini untuk mengasihi dan berbeban kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau adalah korban yang berharga, korban yang sangat bernilai. Biar kami pun Tuhan belajar memberi yang terbaik dari hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna. Biar setiap jemaat-Mu ya Tuhan, tiap hari dibentuk, dibangun dari firman Tuhan.
Sehingga hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami setiap hari bukanlah keluar dari hawa nafsu kami, tetapi dari hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau dikenal di mana saja berada, di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun saja mereka berada. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Demi nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah ini, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengubahkan kita, firman Tuhan yang menguatkan kita. Setiap firman yang disampaikan, percaya dan yakin bahwa firman itu berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau. Mari sekali katakan, Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu gak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kami sekalian. Tuhan di dalam Yesus Kristus, kiranya setiap kita memperoleh kasih setianya, rahmatnya, berkatnya. Marilah Tuhan Yesus, di akhir dari kebaktian ini, hamba mohon, berkatilah jemaat-Mu, keluarga mereka, suami istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberi umur panjang kepada mereka, Tuhan menghindarkan mereka dari sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada setiap jemaat-Mu, hikmat, akal budi, terobosan bagi yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberikan berkat secara khusus di tengah-tengah kesulitan ekonomi, tapi anak-anak-Mu tidak ada yang kekurangan, terjadilah di dalam nama Yesus. Mereka selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati, keluar masuknya Tuhan memberkati, tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati, persembahan syukur mereka Tuhan berkati, persembahan persepuluhan mereka Tuhan memberkati, persembahan misi, persembahan khusus mereka Tuhan memberkati. Tuhan menjamin engkau sampai engkau tidak pernah kekurangan di dalam Kristus. Demi nama Yesus kami alaskan doa kami. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Haleluya. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak